peri kecil yang bernama Lily. Yang belum follow silahkan follow. Hari ini kita cerita apa? Cerita tentang peri kecil bernama Lily. Dahulu kala di sebuah hutan yang dihuni oleh banyak makhluk ajaib, hiduplah seorang peri yang bernama Lily. Ukurannya tidak lebih dari ibu jari dan memiliki sayap halus yang berkilau di bawah sinar matahari. Tinggal di sebuah rumah bunga kecil yang dibangun sendiri, dikelilingi oleh bunga-bunga dan taman indah yang dirawat dengan penuh cinta kasih dan perhatian. Lily peri kecil dan lembut yang sangat membantu mereka membutuhkan. Ia menghabiskan hari-harinya berpindah dari satu bunga ke bunga lain, mengumpulkan nektar dari menyebarkan serbu sari, dan ia menyanyikan lagu-lagu indah bergema di seluruh hutan. Musiknya begitu indah sehingga makhluk-makhluk lain di hutan akan berhenti dan mendengarkan. Terpesona oleh suaranya. Suatu hari, seorang pangeran muda bernama Alexander sedang berkuda melewati hutan. Ketika ia mendengar nyanyian Lily yang indah, ia kagum dan mencari sumber musik tersebut. Ketika ia menemukan Lily, ia terpesona oleh kecantikannya dan kebaikan hatinya. Mereka berbicara selama berjam-jam, dan sang pangeran belajar tentang keajaiban hutan dan makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Ia terpesona dan berjanji untuk kembali mengunjungi Lily lagi. Seiring berjalannya waktu, Alexander semakin sering mengunjungi Lily. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengobrol dan bernyanyi, dan sang pangeran mulai jatuh cinta kepada peri kecil itu. Awalnya Lily malu, tetapi ia segera menyadari bahwa ia juga memiliki perasaan pada sang pangeran. Mereka menjadi tak terpisahkan, dan mereka sering berpetualangan bersama, menjelajahi hutan dan menemukan hal-hal baru. Namun tidak semua orang senang dengan persahabatan mereka. Ratu peri yang menguasai hutan, mereka cemburu dengan hubungan dekat Lily dan sang pangeran. Ia melihat peri kecil itu sebagai ancaman terhadap kekuatan otoritasnya sendiri, dan ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Suatu hari ketika Alexander pergi, Ratu pergi mengirimkan antek-anteknya untuk menangkap Lily. Mereka membawanya ke istana Ratu, di mana mereka dipenjara, diperlakukan dengan kejam. Lalu, Ratu peri mengancam Lily, mengatakan kepada bahwa jika ia tidak menjauhi sang raja atau sang pangeran, dia akan dihukum berat. Lily patah hati. Ia sangat merindukan sang pangeran, dan ia ingin kembali ke hutan, dikelilingi oleh bunga-bunga dan teman-temannya. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk melarikan diri dan kembali ke rumahnya. Tetapi, dia takut Ratu peri akan menangkapnya. Dia berganti minggu, dan Lily semakin lemah. Dia kedinginan dan lapar, dan sayapnya mulai layu. Dia sudah putus asa untuk melarikan diri, dan dia pikir dia akan mati di istana. Tetapi, suatu hari, Ratu pun pergi. Lily mendengar suara yang dikenalnya. Itu adalah Alexander yang datang untuk menyelamati. Ia telah menyelinap ke sana dan membawanya, serta kunci kecil yang ditemukan. Dia membuka penjara Lily, dan bersama mereka melarikan diri dari istana. Saat mereka berlari melewati hutan, antek-antek ratu mengejar mereka. Tetapi Alexander berani dan kuat, dan dia melawan mereka. Mereka akhirnya berhasil kembali ke rumah bunga Lily, dan dia manapun dia pingsan dan kelelahan. Alexander merawat luka Lily, dan ia merawatnya dengan sepenuh hati. Ia berjanji tidak akan membiarkan apapun menyakiti Lily lagi, dan akan selalu melindunginya. Sejak itu, Lily dan Alexander takkan terpisahkan. Mereka tinggal di hutan dikelilingi teman-teman mereka, dan mereka bernyanyi serta menari bersama, bahagia dan bebas. Bagaimana dengan Ratu Peri? Dia menyadari bahwa cinta sejati lebih kuat daripada sihir apapun. Ia membiarkan keduanya bersama bahagia dan puas selamanya. Maka peri kecil dan pangeran hidup bahagia selamanya. Cinta persahabatan mereka menginspirasi semua orang mengenal mereka. Hutan dipenuhi dengan alun musik Lily.
Mereka merdu suara tawa Alexander. Dan kapanpun orang di hutan membutuhkan bantuan Lily, dan Alexander siap membantunya. Tahun demi tahun berlalu dengan pangeran Sultan tetap bersama. Tidak pernah melupakan cinta dan pengabdian mereka satu sama lain. Mereka penua bersama. Dan bahkan satu mereka melemah, cinta mereka justru semakin kuat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.